Partai Demokrat akan mengumumkan arah dukungannya antara Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto dalam beberapa hari ke depan. Hal ini diungkapkan oleh Deputi Bapilu DPP Demokrat Kamhar Lakumani. Dilansir oleh cnnindonesia.com, Demokrat tinggal menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan arah partai untuk Pilpres 2024. Kamhar Lakumani menjelaskan proses pengambilan keputusan diawali dengan DPP meminta pendapat dari DPW, kemudian DPP merundingkan hasil pengumpulan pendapat dan menghasilkan rekomendasi lanjutan yang kemudian diteruskan ke Majelis Tinggi Partai. Saat ini proses pengambilan keputusan sudah berada di tangan Majelis Tinggi Partai. Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Fikri Yassin mengungkapkan ada partai yang akan segera bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo. Ketika ditanya mengenai bocoran lebih lanjutnya, Fikri Yassin menyebut bahwa partai itu adalah partai parlemen dan saat ini 8 dari 9 partai parlemen sudah melabuhkan pilihannya. PDIP dan P3 mendukung Ganjar, Gerindra, Golkar dan PAN mendukung Prabowo, Nasdem, PKB dan PKS mendukung Anies. Tinggal satu partai parlemen yang belum menetapkan dukungan yaitu Partai Demokrat. Nah, kode-kode Partai Biru sedang ramai diperbincangkan. Kali ini Ketum Partai Kuning alias Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang mulai memberikan kodenya, kemudian disambut oleh Ketua DPP-nya yang jelas-jelas menambahkan Ketua Partai Biru tersebut muda dan ganteng, tadi sudah kita dengar. Kemudian disambut juga oleh Partai Berwarna Biru yang lainnya yang saat ini sudah berada dalam Koalisi Indonesia Maju yaitu PAN yang katanya juga berharap Demokrat bergabung. Dan tadi Demokrat juga menyatakan bahwa akan segera mengumumkan arahnya mau kemana. Nah, saya akan mengonfirmasi segala hal ini langsung ke Partai Demokrat. Sudah ada Ketua Bakomsra DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mbak. Bang, langsung saja ya. Benarkah yang dimaksud dengan kode biru, Partai Biru dengan Ketua Umum yang muda dan ganteng ini adalah Demokrat atau bukan, Bang? Nih, kalau misalnya bicara ciri itu, kalau saya bisa sampaikan ya Partai Demokrat memang alhamdulillah pemimpinnya muda, ganteng, ya kan, cerdas, ya, seorang satria, hatinya besar, lapang dada, luar biasa lah. Ini Mas Ahaye. Sudah terbukti juga bagaimana goncangan-goncangan yang berusaha dibuat oleh pihak-pihak luar terhadap partai kami ternyata tidak membuat kami goyah, tapi justru semakin solid di bawah kepemimpinan Mas Ahaye selama 3 tahun terakhir ini. Tapi apakah benar bahwa sosok yang tadi maksud oleh Bang Dev atau Pak Airlangga tadi adalah Mas Ahaye? Ya mungkin bisa ditanyakan langsung ke beliau-beliau gitu ya. Ini saja kalau misalnya bicara mengenai kaitan dengan koalisi atau kerjasama yang akan kami lakukan, ya memang saat ini kami meminta masyarakat, ya, kami berterima kasih dukungannya luar biasa karena banyak sekali yang hampir setiap hari pesan masuk menanyakan kemana Demokrat akan berlabuh. Ini menunjukkan bahwa ada harapan yang kuat dari masyarakat agar Demokrat bisa ikut andil dalam pemenangan di salah satu capres, lalu bagaimana nanti juga bisa ikut serta dalam mengisi kemenangan itu nantinya gitu. Nah, kami juga melihat begini, teman-teman Golkar, teman-teman PAN ini kami sangat menghormati dan mengapresiasi karena bagaimanapun ini kan teman-teman lama kita pernah berjuang bersama di era Bapak SBY dulu sebagai presiden, ya, dengan teman-teman Golkar maupun dengan teman-teman PAN. Bahkan Mas Ahaye, Ketua Umum kami, terjun pertama kali ke politik itu juga karena didukung oleh teman-teman PAN di Pilkada Jakarta. Jadi kami punya jejak rekam yang sangat ketat dan lekat dengan kedua partai ini. Apakah kemudian kita akan bersanding bersama, katakanlah dengan teman-teman Gerindra untuk mendukung Pak Prabowo? Ya menurut kami sangat memungkinkan, gitu. Ya sama juga, apakah kami kemudian katakanlah punya untuk mendukung Mas Ganjar, ya terbuka juga karena kami dulu juga 2018 pernah memberikan dukungan kepada Mas Ganjar ketika beliau maju sebagai calon gubernur Jawa Tengah gitu. Nah, Bang Herzaki, yang menarik nih, ini kan seperti gayung bersambut setelah kode-kode itu keluar, terus Bang Kamhar ini menyatakan bahwa sekarang bolanya sudah ada di MTP. Kemudian beberapa hari ke depan ini akan mengumumkan arahnya. Apakah benar ini gayung bersambut dari kode-kode itu atau seperti apa? Ya kalau saya yang saya ketahui prosesnya saat ini ya
kita biarkan saja Ketua Umum kami bersama dengan beberapa petinggi DPP Partai Demokrat sedang menyusun dan memfinalisasi rekomendasi yang akan kita serahkan kepada Majelis Tinggi Partai. Nanti Majelis Tinggi Partai lah yang akan menentukan. Jadi memang akan ada keputusan, apakah misalnya katakanlah dalam tadi kan tanya 3 hari, 5 hari, 7 hari. Ya kita harapkan waktu yang tepat lah. Hanya kami minta sekali ya, ini suatu keputusan yang sangat-sangat penting ya. Karena bagaimanapun apapun keputusan yang kami ambil ini, semuanya berbasis kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Nah nanti kemana arahnya kita akan berlabuh, ya karena memang inilah yang bagi kami saat ini pilihan yang paling tepat. Tapi tetap saja, jikalau kami tidak bergabung dengan salah satu, bukan berarti bahwa tidak mungkin untuk bersama ke depannya. Namanya politik, Mbak, ya kan? Ya. Kita akan dinamis. Yang penting, apa yang kita jadikan suatu komitmen di awal, itulah yang kemudian kita pegang teguh dan kita perjuangkan habis-habisan. Demokrat telah membuktikan menjadi sahabat yang setia dan militan. Kami juga nanti ketika sudah memutuskan hati untuk berlabuh dan bersama dengan siapapun, komitmen kami adalah full force, ya, full force, full power, satu komando di bawah Ketua Umum kami, Mas AHY. Yalah habis-habisan kita isi nanti bagaimana kontestasi Demokrat bisa ikut berpartisipasi dalam mewujudkan kontestasi pilpres dan juga pileg yang itu adil. artinya akan segera ya, akan segera Demokratis. mengumumkan karena sudah mulai detik-detik terakhir sekarang. Nah, berbicara mengenai rekomendasi ini kan katanya mekanismenya adalah DPP bertanya kepada DPW. Sebenarnya suara DPW dan akar rumput ini kemana, Mas? Kan berarti sudah ada nih di tangan DPP dan juga mungkin Majelis Tinggi Partai suara-suara dari akar rumput dan juga DPW. Gini, sederhananya begini, Majelis Tinggi Partai lah yang punya wewenang untuk memutuskan. Itu satu. Nah, di dalam Majelis Tinggi Partai ini, ya, secara ex officio, Ketua Umum adalah wakil Ketua Majelis Tinggi Partai. Ini Mas AHY adalah wakil Ketua Majelis Tinggi Partai. Begitu juga dengan Sekjen dan juga Bendara Umum Partai Demokrat di DPP, itu juga merupakan anggota dari MTP. Nah, yang ditugaskan oleh MTP ini untuk memimpin upaya koalisi, ya, upaya menjaga kerjasama. Lalu juga dalam merumuskan siapa capres dan cawapres yang akan didukung, itu dipimpin oleh Mas AHY selaku Ketua Umum. Ya. Nah, setelah ini semua final nantinya, tentu barulah akan disampaikan kepada MTP. Nah, inilah yang luar biasa dari Mas AHY. Beliau ini kan seorang sosok pemimpin yang demokratis. Beliau kemudian meminta teman-teman pengurus pusat misalnya memberikan masukan. Karena kan pengurus pusat ini rata-rata anggota dewan atau caleg juga. Ya. Yang juga bersentuhan langsung dengan masyarakat sehari-harinya. Daerahnya masing-masing. Lalu setelah itu beliau meminta masukan juga dari para pimpinan setiap provinsi dan kabupaten. Lalu juga beliau meminta masukan dari anggota-anggota dewan kami yang ada ribuan itu di Indonesia. Seperti apa? Masukan-masukan ini tentu akan menjadi sangat penting. Tetapi bukan berarti bahwa langsung bicara kuantitatif. Oh banyak yang ini lalu ke sini. Oh banyak yang ini ke sini. Enggak. Masukannya apa saja, Mas? Kamu. Masukannya apa saja, Bang Herzaki? Ya opsinya ada 2, ya kan. Meskipun saya bilang kata kuncinya kan udah jelas kemarin. Kata kuncinya wo, kan. Yaitu kami harus tegowo. Apakah misalnya Majelis Tinggi Partai memutuskan kita akan ke Pak Ganjar Pranowo atau ke Pak Prabowo. Nah, kita kader ini semua sudah siap dan ikhlas berjuang bersama Ketum AHY memimpin dan juga ikut serta dalam pemenangan nanti gitu. Jadi kata kuncinya di situ gitu. Dan kader-kader meskipun punya aspirasi, kita menyampaikan bahwa apapun keputusan kita akan ikut. Ya, jadi memang prosesnya sudah semakin dekat. Bang Herzaki. Kami minta tolong bahwa terima kasih masyarakat ya yang sama ini. Baik, Bang Herzaki, tadi kan ada 2, Bang Herzaki. Luar biasa. Baik, tadi kan ada 2, gimana? Prabowo atau Pranowo. Nah, kita bahas ke Pak Prabowo dulu. Jika nanti bergabung dengan Pak Prabowo, ini kemudian persaingan sengit AHY untuk dijadikan cawapres ini kan semakin sengit lah karena banyak di situ. Apakah nanti tetap mengincar kursi RI 2 atau sebenarnya RU 2 ini bukan lagi menjadi tujuan utama dari Demokrat? Begini Mbak, kalau kita bicara mengenai tujuan utama kita menjalin koalisi, itu adalah karena kita punya prinsip yang sama, visi dan gagasan yang sama. Yaitu memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jadi bukan siapa dapat apa, atau siapa didapatkan di posisi apa. Apalagi kita bicara mengenai Mas AHY. Mas AHY ini lalu berbicara kepada kami, rakyat yang utama, kepentingan rakyat. Dan tidak pernah saya bisa sampaikan kepada publik ini yang menyaksikan, tidak pernah sekalipun Mas AHY membicarakan bahwa ini saya harus jadi cawapres di sini. Kalau enggak, kita tidak mau ke situ. Enggak ada satupun itu.
Tidak ada satupun itu, termasuk di yang sebelumnya. Kadang sebelumnya kan diminta. Buktinya kan banyak, beliau diminta, bukan meminta. Nah, kami tegaskan juga, di tempatnya Pak Prabowo, ya, misalnya nih, katakanlah tadi kan ini simulasi nih ya Mbak ya, Ya, kita bergabung dengan Pak Prabowo. Dan juga sama kondisinya dengan Pak Ganjar, tidak ada itu persyaratan bahwa Mas Ahaye harus menjadi cawapres. Ya, tidak ada itu. Tapi di kami yang penting bagaimana aspirasi, harapan masyarakat yang ditumpukan kepada kami selama ini. Kami punya konstituen, baik. kami punya kader misalnya. Bang Herzaki, mohon maaf Ini saya bisa potong lagi bantu karena kalau di diperjuangkan, gitu. kalau di tempatnya Pak Pranowo ini kan namanya Mas Ahaye disebut-sebut oleh Mbak Puan. Ada consideration nggak? Kan beda nih kalau di tempatnya Pak Pranowo disebut-sebut soalnya. Nah inilah yang kami sampaikan bahwa tidak ada itu call atau tidak ada patokan bahwa Mas Ahaye harus menjadi cawapres. Mau disebut-sebut atau tidak, bagi kami tentu mengapresiasi kepada teman-teman ya, terutama Mbak Puan yang waktu itu menyampaikan langsung bahwa Mas Ahaye dikonsiderasi sebagai salah satu cawapresnya Pak Ganjar. Tapi bagi kami pertimbangan ini bukan untuk kepentingan pribadi, Mbak. Tapi yang paling penting adalah kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Itulah yang menjadi ultimate goal, tujuan dari Partai Demokrat dalam rangka kerjasama atau koalisi. Ini yang selalu ditekankan oleh Mas Ahaye. Ya. Jadi nggak ada ceritanya, sekalipun Mas Ahaye nggak pernah bilang, saya harus jadi cawapres. Saya ingin jadi cawapres. Oh tidak, saya jadi cawapres, makanya tidak akan ada koalisi dengan siapapun. Nggak ada itu. Baik. Nggak ada dalam diskusi internal atas maupun diskusi terbuka, tidak pernah ada. Memang aspirasi dari kader banyak. Aspirasi dari konstituen banyak. Tetapi beliau selalu mengingatkan bahwa yang kemarin kita bertiga ditentukan bertiga. Sekarang kita ini tamu. Kita ini anggota baru. Kita akan menyesuaikan dengan aturan ADAP yang selama ini berlaku di masing-masing koalisi atau kerjasama yang nantinya kita masuki. Kita ikut. Kita punya tujuan, kita punya aspirasi, kita akan perjuangkan. Tetapi itu semua adalah kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Tidak ada call masalah jawatan cawapres. Baik, Kita ikut aja mekanisme yang berlaku seperti apa di dalam. Berbicara mengenai mekanisme ini kan salah satu keputusannya ada di tangannya para anggota Majelis Tinggi Partai. Nah ini salah satu anggotanya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan kalau kebijakan itu baiknya para pimpinan partai ini bertemu. Dan berharap sebenarnya Pak SBY ini bisa bertemu dengan Bu Mega, pimpinan PDIP. Karena kalau dengan Pak Prabowo kan sudah bertemu. Gimana nih Mas? Ya gini Pak, beliau-beliau ini kan tokoh-tokoh bangsa, negarawan ya, sosok yang sudah banyak kontribusi dan sumbangsinya untuk negeri ini. Menurut kami janganlah kemudian beliau ini didorong-dorong atau kemudian diletakkan harus begini, harus begitu. Tidak perlu gitu menurut kami ya, bahwa kalau misalnya suatu saat nanti ada pertemuan Bapak SBY dan Bu Mega itu akan sangat baik memang. Tetapi jangan kemudian kita mendorong-dorongnya. Apalagi kita menggabungkannya ini dengan urusan koalisi. Karena bagi kami urusan koalisi dan kerjasama itu bukan urusan orang per orang, tetapi lebih kepada urusan rakyat, bangsa, dan negara. Nah inilah, jangan sampai ini jadi dipersonifikasi gitu. Tidak gitu. Memang Ibu Mega memang ketua umum. Bapak SBY adalah majelis tinggi partai. Tetapi saat ini kita tahu komunikasi misalnya dengan teman-teman PDIP itu yang memimpin adalah Mbak Puan saat ini. Sedangkan di Demokrat adalah Mas Ahaye. Ini adalah generasi baru. Janganlah kemudian kita terjebak dengan lorong waktu terus nih Mbak. Bicara masa lalu terus, padahal di masing-masing partai, di PDIP sudah ada Mbak Puan nih sebagai salah satu pemimpin muda karir yang outstanding, yang memimpin upaya-upaya komunikasi dengan pihak-pihak lain atau dengan partai-partai lain, termasuk dengan kami. Baik. Begitu juga di kami, pemimpinnya adalah Mas Anies selaku ketua umum. Pemimpin muda ya yang telah membuktikan selama ini dengan jejak rekamnya, terutama 3 tahun terakhir, yang memimpin semua upaya menjalin komunikasi dan koalisi. Baik. Terkait dengan ini. Nah jadi kalau kami melihatnya Terkait hal ini, Bang Zaki, bahwa Pak Hasto sempat bilang kalau mau ketemu secara formal Bu Mega dan Pak SBY diminta untuk dukung Mas Ganjar dulu. Singkat saja Mas, tanggapannya terkait ini. Ya itu kami mengapresiasi karena bagaimana itu haknya teman-teman di PDIP, haknya Hasto ya. Namanya ada harapan dan keinginan itu sah-sah saja. Tapi kalau dari kami jelas, kami menghormati Bu Mega, kami menghormati Pak SBY, pertemuan keduanya akan sangat baik. Tapi bagi kami tidak perlu juga kemudian beliau dua ini diseret atau ditarik-tarik di depan gitu. Kaitannya misalnya katakanlah dengan koalisi ini. Beliau ini sudah banyak sekali sumbangsinya buat negeri ini. Baiknya kita tempatkanlah pada porsi yang pas, yaitu sebagai negarawan keduanya. Tentu memang nanti jika katakanlah kalau kami misalnya bersama dengan Pak Ganjar, mendukung Pak Ganjar, ya tentu kami pasti akan komunikasi dan silaturahmi dengan Ibu Mega gitu. Tapi kalaupun misalnya tidak, ya bagi kami komunikasi dan silaturahmi tetap harus kita lakukan ke depannya. Karena demokrasi intinya adalah itu, Mbak.
kita komunikasi, kita silaturahmi, meskipun kita punya beda pandangan. Karena Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi tetap satu NKRI, satu Pancasila. Baik, kami akan menunggu dan juga bersiap untuk breaking news-nya, Mas. Kemana arah Partai Demokrat dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih Herzaki Mahendra Putra, Ketua Bakomstra DPP Partai Demokrat telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia. Terima kasih.